Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatih Putra Martikantara dengan NIM 241440063 dari program studi Teknik Instrumentasi Kilang kelas Instrumentasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang telah saya buat. Ini yang berjudulkan konfigurasi flange, trunk, rotor on a stick dan layanan server pada topologi LAN enterprise. Ini saya membuatnya ada beberapa komponen rangkaian. Yang pertama ini ada rotor, yang kedua ada 3 switch, yang ketiga itu ada 6 PC, yang keempat itu ada 1 server PD. Untuk yang pertama ini rotor, yaitu fungsinya sebagai penghubung antar flange menggunakan metode rotor on a stick. Rotor ini menggunakan atau membuat perangkat di flange 10-20 dan bisa saling berkomunikasi dan mengakses jaringan luar. Selanjutnya ada server VT ini. Server VT ini berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan Yang ketiga ada 3 switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan seperti DHCP server, DNS, web, dan file server untuk ke PC jaringan atau LAN. Selanjutnya ada PC. PC ini fungsinya untuk 6 PC ini digunakan sebagai klien dalam jaringan atau dibagi ke 2 flange. Yang bagian kiri ini 0 sampai 2 ini flange 10, yang kanan ini yang PC 3 sampai 5 ini flange 20. Untuk kabel jaringannya ini saya menggunakan kabel straight through. Dan satu lagi ini namanya itu PON. Nah, untuk straight through itu fungsinya digunakan untuk menghubungkan PC ke switch atau server ke switch dan router ke switch. Kabel tersebut menghubungkan perangkat jenis yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu untuk jaringan LAN ini. Yang pertama ada router. Router ini saya memasukkan ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada NAT, dan trunk. Kalau untuk trunk juga bisa ditempatkan di switch atau di VLAN untuk menghubungkan ke PC-nya. Nah, untuk kurang lebih itu seperti ini konfigurasinya di CLI. Pertama-tama itu saya akan mengetikkan enable. Selanjutnya config terminal atau config terminal. Selanjutnya saya akan mengetikkan dari beberapa contoh yang telah saya buat di atas. Contohnya seperti ini.
Untuk portnya nih saya menggunakan gigabyte Ethernet, gigabit Ethernet 001 dan sampai di switch juga 01, karena menurut saya itu lebih mudah untuk mengkonfigurasikan ke CLI-nya antara router dengan switch-nya. Sedangkan switch 1 ke switch 2 itu sama, saya menggunakan kabel PON, yaitu dari switch 1 ke switch 2 itu lebih mudah untuk mengkonfigurasikan ke CLI. Kalau untuk switch 2 ke switch 3 itu saya menggunakan kabel straight stroke, karena tidak terlalu mudah untuk mengkonfigurasikan. Jadi ada rintangan yang terlalu agak sulit dikonfigurasikan. Selanjutnya nih server juga saya menggunakan IP 203.113.113.10 dan subnet max-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 203.0.113.1. Untuk DNS servernya tuh opsional, boleh pakai 1111 atau 222 atau sampai 10. Saya ini memakai 8.8.8.8. Untuk PC-nya ini saya menggunakan IP sekian. Ini enggak urut ya untuk IP configuration-nya. Ini slide-nya 3. Yang pertama kan 1 tadi, yang kedua 3, 10.3. Yang ketiga ini 10.5. Yang keempat ini 10.7. Ini saya menggunakan IP konfigurasinya itu ganjil ke atas, jadi ini 9. Yang ini 11, 10. Jadi kurang 1, enggak ganjil, genap. Ini saya memakai 3 configuration. Yang pertama itu ada flan, NAT, sama trunking. Untuk peletakan di NAT itu di router, di bagian CLI, nih, bagian sini. Sedangkan untuk switch itu saya meletakkan untuk flan itu di bagian CLI. Ini contoh-contohnya. So interface terang, setelah di-enter hasilnya akan keluar seperti ini. Akan sukses ketika flannya sudah diaktifkan, maka flan tersebut akan bekerja dengan baik. Ini juga untuk switch juga. Memang agak sedikit susah nih, soalnya butuh kesabaran untuk kita melatih praktikum seperti ini. Untuk ini juga ini udah ketutupan. Seperti itu ya contoh konfigurasinya, tapi ini sudah hijau semua, jadi menurut saya sudah cukup untuk presentasi dari rangkaian yang telah saya buat pada topologi jaringan komputer ini dengan judul konfigurasi flan terang, router on a stick, dan layanan server pada topologi LAN enterprise. Cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun presentasi saya ini kurang baik.
Semoga apa yang saya bawakan presentasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang atau bagi sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.